Oke, perkenalkan nama saya Hedi Salim dan saya sebagai ketua kelompok di sini. Dan sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Oke, yang pertama tuh Nicholas Jason, yang kedua Wawan, dan ketiga Calvin Lee, dan keempat Gilbert. Dan yang sedang menemani saya presentasi adalah Nicholas Jason. Oke, Nicholas Jason silakan dimulai. Jadi latar belakang eh, topik topik kami itu mencari informasi tempat wisata dan tempat bermain atau hiburan yang ada di Indonesia. Untuk market atau sasaran itu anak muda atau orang yang hobi keliling Indonesia. Goals dan masalah terbesar audiens. Untuk goals, meningkatkan kesadaran akan destinasi wisata yang masih belum populer. Untuk masalah, masih banyak audiens yang kurang mengetahui seberapa budget yang perlu dikeluarkan untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Untuk riset pasar kami ini, kami memilih tiga konten. Nah, untuk 3P itu passion. Jadi itu untuk menginspirasi masyarakat, terutama untuk anak muda, untuk mengeksplorasi dan mempromosikan keberagaman wisata Indonesia melalui story atau konten-konten melalui akun sosial media mereka. Profitable, keuntungan yang didapatkan oleh pihak kita itu diperoleh dari konten-konten TikTok dan kolaborasi dengan tempat wisata dan melalui penjualan paket hiburan. Jadi untuk pengalaman, memberikan sebuah pengalaman indahnya bersama alam, bebas dari perkotaan, dan dapat membuat kita mengerti pentingnya mencintai alam. Dan ini untuk niche, itu segmen market kita adalah menargetkan pada warga lokal dan warga asing untuk menikmati wisata serta kuliner lokal yang memiliki daya tarik tersendiri dan menunjukkan kualitas tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, ini ada 8 persona our audience. Jadi yang pertama usia itu 10-55 tahun, domisili hanya di Indonesia. Untuk konsumsi konten itu informasi lokasi wisata dan hiburan. Asumsi salah, akun wisata liburan hanya berisi konten wisatanya itu mahal dan sulit untuk diakses. Untuk job, tidak ada batasan dan platform, hanya 100% TikTok. Pain, sulit menemukan konten yang sesuai dengan minat penonton. Dan goals, membantu audiens untuk mencari referensi destinasi yang affordable, mudah diakses dan memberikan pengalaman yang unik. Oke, dan di sini ada promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran melalui media sosial TikTok itu hanya ditujukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya pada berusia 10-34 tahun. Nah, jadi di sini ada kompetitor dan di sini ada 4 akun yang kita pilih. Nah, berikut adalah konten yang sudah kami posting. Oke, jadi ciri khas platform untuk pilihan konten kami itu wisata alam dan taman hiburan. Dan untuk font, Polins. Untuk hashtag wisata, hashtag wisata Indonesia, hashtag Sumatera Utara, hashtag hiburan, hashtag Sumbar, hashtag Batam, hashtag Bali, dan hashtag Brastagi. Untuk warna khas kita beragam warna ya, any color. Dan untuk analisis media sosial itu, nah pada gambar di atas ini adalah analisis yang menunjukkan jumlah seluruh penonton yang datang ke platform wisata liburan dan algoritma search yang paling banyak dicari oleh para user TikTok. Penonton terbanyak pada tanggal 7 November 2024 dan itu sebanyak 427 user TikTok dan non-follower maupun follower. Untuk gambar tersebut menunjukkan konten yang memiliki paling banyak penonton dan terus meningkat, dan ini dianalisis berdasarkan 365 hari belakang. Untuk yang ini menunjukkan konten yang memiliki paling banyak penonton dan followers atau penonton baru. Dan yang ini untuk menunjukkan konten yang memiliki paling banyak penonton, like, dan waktu lama postingan yang sudah diposting. Untuk yang gambar ini penjelasan untuk analisis ini adalah followers baru yang menonton konten-konten kami dan ada 4 followers yang mengikuti platform wisata liburan.
Nah, untuk gambar di samping ini untuk menganalisisnya lebih detail ada pada grafik sebelah kiri. Mungkin dari 98% penonton yang hanya menonton konten kami adalah user TikTok yang non-followers. Untuk analisis konten Oke. dan dilanjutkan oleh Handy. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, untuk analisis konten. Konten pertama tuh konten pembuka kita. Oke, yang pertama konten pembuka kita tuh berhasil menjangkau sebanyak 30 penonton, non-followers, dan 7 like. Dan untuk konten yang kedua itu kita berhasil menjangkau 926 penonton, non-followers, dan 7 pengikut dan mendapatkan 11 like bisa 2 kali oleh para pengguna. Untuk konten yang ketiga itu berhasil menjangkau 1.810 penonton, non-followers, 94% penonton baru, dan 6% penonton yang balik. Untuk konten keempat, konten yang berhasil menjangkau 138 views dengan total dan like sebanyak 138 like. Sebentar. Dan like-nya sebanyak 9 like. Satu orang yang berkomentar, 76% penonton baru, dan 20% penonton balik. Oke, untuk konten yang kelima itu kita berhasil menjangkau 192 views dan like sebanyak 11. 96% yang menonton bukan pengikut dan 4% menonton merupakan pengikut tetap. Oke, untuk konten yang keenam berhasil menjangkau 1.774 views dengan jumlah like sebagai 181 dan 7 orang yang menyimpan videonya. 99% bukan pengikut, 1% pengikut. Oke, untuk konten yang ketujuh, kita berhasil menjangkau 200 views dengan total like 11 dan satu yang berkomentar. 95% bukan pengikut, 5% pengikut. Oke, untuk konten yang ke-8, berhasil menjangkau 24 views dengan jumlah like 10 dan ada 2 yang berkomentar. 79% bukan pengikut dan 21% itu pengikut tetap. Konten yang ke-9, kita itu berhasil menjangkau 23 views dengan jumlah like 10 dan 1 orang yang berkomentar. 77% bukan pengikut, 23% pengikut. Oke, untuk konten yang ke-10. Kita itu berhasil menjangkau 181 dengan jumlah like 11 dan ada 3 orang berkomentar. 95% bukan pengikut, 5% pengikut. Untuk konten yang ke-11, kita berhasil menjangkau 22 views dengan jumlah like 11 dan sudah ada 2 orang yang berkomentar. 77% bukan pengikut, 23% pengikut. Konten yang ke-12, kita berhasil menjangkau 121 views dengan jumlah like 12 dan 8 yang berkomentar. 92% bukan pengikut dan 8% pengikut. Konten yang ke-13, hanya 10 views dengan jumlah like hanya 5 dan ada yang berkomentar sebanyak 6 orang. 62% bukan pengikut dan 38% pengikut. Konten yang ke-14, hanya 13 views dengan jumlah like yang hanya 5 dan 2 orang berkomentar. 76% bukan pengikut, 24% pengikut. Oke, untuk konten terakhir kita, konten ke-15, hanya mendapatkan 13 views dengan jumlah like yang juga sebanyak 5 like dan hanya ada 3 orang yang berkomentar. 71% bukan pengikut, 29% pengikut. Oke, untuk analisis pertumbuhan media digital, untuk analisis friends engagement rate pada konten di samping, kami memiliki 9 orang yang memfavoritkan video kita dan mendapatkan 6 komentar positif. Berdasarkan analisis dari fitur analisis ini, kita mendapatkan rate tertinggi pada konten ini adalah 40% dari rata-rata. Oke, untuk analisis friends engagement rate pada konten yang kedua kami mendapatkan 1 orang yang memfavoritkan video kami, 2 orang yang share dan mendapatkan 1 komentar. Berdasarkan analisis dari fitur TikTok ini, rate tertinggi pada konten ini adalah 46,5% pada foto pertama, dan untuk yang kedua mendapatkan 31%. Untuk foto yang kedua mungkin karena sebuah faktor, mungkin karena banyak masyarakat di Indonesia yang sudah tahu lokasi tersebut. Ya, mungkin gara-gara itu menjadi menurun. Oke, dan selanjutnya itu kalender. Nah, untuk hari-hari penguploadan kita tuh di hari Senin, Sabtu, Rabu, Selasa, Sabtu, Selasa lagi, dan Rabu.
Mengapa kita memilih tanggal-tanggal tersebut? Karena di hari Senin itu mungkin orang kita menguploadnya pada saat di jam 12 gitu kita mengupload upload dan mungkin keesokan harinya mereka akan menontonnya. Pada saat pagi hari mereka mungkin gabut untuk scroll-scroll TikTok dan untuk hari Sabtu mereka juga akan begitu. Dan setiap hari itu kita melakukan post sebanyak 2 konten per hari. Oke, untuk keaktifan admin, setiap para user TikTok yang melakukan komentar pada akun kita akan memberikan komentar yang positif. Meskipun mereka memberikan komentar negatif, kita akan terus memberikan komentar yang positif kepada mereka. Oke, selanjutnya untuk dashboard akun. Nah, untuk biaya akun kita itu seharusnya yang ditulis itu eksplorasi keindahan alam. Bukan hanya di Sumut, karena kita akan menjangkau seluruh Indonesia yang memiliki wisata-wisata yang menarik atau hiburan yang menarik. Oke. Nah, ini adalah pembagian tugas kita. Saya sebagai ketua kelompok, dan Nicholas, ada Wawan dan Calvin Gilbert. Rata-rata anggota kelompok saya untuk yang kedua, untuk yang versi UAS ini, mereka semuanya berkontribusi. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata dan ada salah penulisan. Sekian dan terima kasih. Yo.